Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di minggu keempat ya. Sekarang udah nggak terasa masuk minggu keempat bulan Februari. Dan hari ini, seperti biasa saya akan membawakan market review. Dan hari ini untuk tanggal 22 Februari 2021. Wow, tanggalnya cantik nih, 22 bulan 2. Kalau tahun 2022, wow, keren banget. Tapi lebih bagus ke tanggal kemarin ya, 20, 22, 02, 22, dan 20, 22. Oke, ya, hari ini saya akan membahas kembali masih seputar kenali profil resiko Bapak Ibu dalam bertrading. Kenapa ini saya angkat topik lagi? Saya ingin membahas sedikit lebih dalam. Kenapa? Karena melihat perdagangan, menutup perdagangan hari ini indeks ya. Tadi kita di grup saya melihat sekilas, saya belum sempat komen dan melihat posisi IHSG ada di posisi merah setelah tadi pagi dia gap up ya. Kalau saya bilang karena wajar ya, kita melihat ketika tadi pagi dia buka BAM gap up dan hijau seharian hampir tadi posisi plus 1%, 0,9 sekian persen. Dan posisi penutupan ada di level, hari ini penutupan di level minus 0,19. Wow, goyangannya lumayan maut ini ya, goyangannya ya. Jadi kita melihat ya yang kayak gini, kalau Bapak Ibu tadi ngejar emiten yang ketika terbang kita kejar, nah posisi penutupan ini kita malah masih posisi nyangkut ya. Jadi kita harus menyikapi bagaimana. Dan kembali lagi kita harus tahu ya bagaimana caranya kita mengelola money management, risk management, dan kembali makanya saya bilang saya mau bahas tentang resiko, profil resiko. Karena semua itu, money management, risk management, tidak lepas dari kita harus kenalin karakter kita itu seperti apa sih sebenarnya. High risk taker kah? Atau agresif maksud saya? Atau moderate ya? Ya sedang-sedang sajalah, nggak terlalu yang gimana banget gitu. Atau yang tipikal yang konservatif. Dan satu lagi, ini kan sudah di penghujung bulan Februari ya, bulan depan, bulan Maret akan dirilis laporan-laporan keuangan. Dan ketika dirilis laporan keuangan, nanti akan ada mulai pembahasan mengenai pembagian dividen. Dan banyak orang, ya banyak orang di luar sana yang masih menganggap, masih tidak terlalu aware dengan ini. Dan menganggap dividen itu adalah sesuatu yang penting kita kejar. Ada beberapa yang tanya, seringkali ini pertanyaan yang mampir ke kami adalah, "Pak, besok pembagian dividen, kalau Mama beli hari ini besok dapat nggak?" Gitu. Atau kalau nggak, "Hari ini kumdet, dan kalau kita beli hari ini, besok dapat nggak?" Gitu. Jadi ngejar dividennya, berharap bisa dapat dapat jackpot, dapat double cuan. Harganya naik plus dapat dividen pula. Wah, ini dia nih. Ini dia yang mau saya bahas hari ini ya. Setidaknya saya mau bahas lebih awal lah, karena ini berhubungan erat nanti ketika di bulan Maret. Karena ketika Bapak Ibu adalah seorang trader atau seorang investor dan cenderung moderate ke konservatif, berarti belinya dalam jangka waktu yang medium to long term. Nah, dividen ini bisa menjadi pertimbangan, bahkan mungkin salah satunya ketika Bapak Ibu memutuskan untuk trading saham ini, yang dipikirkan adalah saya bisa dapat dividen berapa. Kenapa? Karena dalam satu kurun waktu tertentu saya tidak akan jual, dan kalau umpamanya harganya turun pun it's okay karena saya target take profitnya long term, dan tentu saja saya harus dapat dividen dong. Karena
Anggap uang kita simpan di bank, didepositokan, net 1 tahun dapat 3,1%. Dan kalau saya beli di saham dalam 1 tahun, anggaplah harga sahamnya stagnan, flat. Nah, saya bisa dapat dividen berapa? Nah, ini kan jadi pertimbangan. Syukur-syukur harganya naik, dapat dividennya besar. Wow, impian semua orang. Ya kan, impian semua orang. Jadi, kita harus pilah-pilah juga. Makanya ini sebabnya kembali lagi, profil risiko. Semua bermuara ke profil risiko. Seorang risk taker ya, seorang high risk taker, trader yang high speed trading, wah trading terus pokoknya. Saya nggak ada ngomong ini deh, nggak ada ngomong untuk saving lah, nggak ada ngomong untuk investasi, pokoknya 2-3 hari ambil profit, ambil profit. Bahkan di kelas saham perusahaan sekelas BRI, BCA pun banyak yang trading seperti itu di BRI dan BCA. Nah, kalau seperti itu ya nggak usah mikir dividen. Jangan mikir dividen. Dividen bukan milik Anda, udah gitu aja. Jangan jangan berpikir untuk eh, besok ini hari ini come date kan? Saya beli hari ini ya, supaya besok bisa dapat dividen. Kelihatannya indah ya. Besok pokoknya pagi-pagi saya cepet-cepetan jual pokoknya. Kelihatannya indah. Justru banyak di antara ketika pembagian dividen kemudian besoknya jebret, sahamnya langsung gap down, bukannya langsung di bawah dan nggak tanggung-tanggung turunnya cukup dalam. Kita bisa jadi pelajaran, salah satunya adalah ketika di saham Bank BRI ketika tahun 2020, awal tahun 2020. Ketika itu pembagian dividen, dan saya ingat banget posisinya begitu turun, waktu itu dividen yield-nya ada di level 4%-an, seingat saya lupa. Silakan Bapak Ibu coba lihat data history ya. Dan ketika besoknya pembagian dividen, BRI gap down di bawah, minusnya kalau nggak salah langsung lompat ke bawah minus 6%. Berarti yang pagi yang orang bilang cepet-cepetan jual, nggak kejual dan harga sahamnya minus 6%. Padahal banyak trader pada waktu itu mengincar dividen 4%. Nah, pengennya dapat plus 4%, malah posisi minus 6%. Ini ngomong capital gain. Jadi harganya turun 6% dan memang dapat dividen, tapi dividen 4%. Berarti secara nilai uang di portofolio di account, orang tersebut malah minus 2%. Maksudnya setelah dia dapat dividen 4%, sahamnya minus 6%. Berarti dia masih minus 2%. 4%, minus 4%-nya ketutup sama dividen. Nah, pertanyaannya adalah orang tersebut untung apa rugi? Yes, betul. Jadi rugi kan? Dan mau nggak mau dia harus skip. Karena apa? Dia merasa, waduh, minus 2%, malah minus 2%. Kalau ada yang dengan sadar, wah, saya salah nih, saya jual aja deh, mumpung masih minus 2%. Tapi banyak kan yang nggak begitu, apalagi di saham kelas BRI. Orang akan pikir, waduh, sayang nih, beli lagi deh, beli lagi deh. Akhirnya malah, seperti kita ketahui, tidak lama kemudian Bank BRI ambiar, tambah dalam maksud saya, jatuh karena Indonesia masuk ke pandemi, masa pandemi ya. Dan endingnya Bank BRI ketika itu sempat minus sampai kalau nggak salah sekitar 50-60%. Terus gimana dong? Nah, ya di sini makanya saya bilang, Bapak Ibu kembali lagi. Akhirnya apa? Banyak yang menjadi tiba-tiba mendadak jadi seorang investor. Dari seorang trader, accident, menjadi investor. Kalau dia jadi investor nggak apa-apa. Ketika dia turun sampai ke level 2.300 BRI waktu itu, ada loh beberapa orang, beberapa grup ya, bahkan menyuruh jual
kalau BRI jual di 2.300 karena ini sudah di bottom lah, kita nggak tahu bottomnya di berapa, bisa saja turun lagi dan sebagainya karena kekhawatiran. Pada waktu itu benar-benar market lagi khawatir. Nah, bayangkan ketika ini jadi kondisi ketika itu orang ada ya beberapa yang cut loss tuh, benar-benar cut loss di BRI di 2.300. Sakitnya tuh di sini ya, pengen ngejar dividen, pengen trading atau nabung, modal di pucuk, dan bam, cut loss di 2.300. Nah, kalau benar-benar risk taker dan kalau benar-benar trading dan anggap dia nggak, saya nggak peduli dividen deh, nggak peduli dividen. Selamat ketika BRI breakdown support, jebret, kita cut loss, dan ketika dia turun sampai 2.300 dan mulai mantul di 2.800, saya ingat sekali, saya di grup Winner Stocks VIP waktu itu saya komando untuk buy. Bertahap pastinya, karena waktu itu Indonesia juga lagi terpuruk, pandemi semua, bukan terpuruk, tapi lockdown. Seluruh dunia lockdown, nggak cuma Indonesia. Tapi kita trading. Saya trading di BRPT, di Antam, di BRI, dan kita profit. Bahkan ada yang salah satu coach pegang BRI sampai hari ini posisi profit 50-an% sekian, 50, mungkin 56,5% sekian. Setelah average up berkali-kali loh, dan ketika kita tanya targetnya berapa, banyak yang tanya, mau jual BRI berapa? 5.000. Kenapa mau jual 5.000? Ya nggak lepas, saya juga sudah katakan target BRI saya sementara 5.000. Kita di grup beberapa kali udah katakan target BRI di 5.000. Dan hari ini BRI sempat tertinggi mencapai 4.870. Wow, udah semakin deket lagi kan dengan target kita di 5.000. Tapi itu kan kita bicara ngomong jangka panjang. Ketika sampai target 5.000 pun, kita akan berpikir untuk apa? Nggak jual dulu ya, kita jaga trailing stop, kita bermain, kita mulai berpikir ketika profit sudah di atas 50% dan 60%, kita udah mulai berpikir, wah ini kalau saya simpan jangka waktu panjang, dapat dividen dan lain-lain, layak kan? Layak banget gitu. Nah, jadi kembali lagi, kalau Anda seorang trader, full time trader, ya hindari dulu lah dividen. Kita fokus untuk trading dapat capital gain saja. Terus bagaimana dengan yang si moderate dan si konservatif ini? Kalau konservatif, simple. 80-90% uangnya untuk saving, untuk investasi, beli perusahaan-perusahaan yang untuk jangka panjang, untuk mungkin taking profitnya 5 sampai mungkin 10 tahun lagi, who knows, ya kan? Nah, tapi kalau yang moderat, nah kita bermain di moderat. Kenapa saya bermain di moderat? Karena banyak di antara member kita, atau bukan tipikal member kita lah. Saya rasa hampir yakin seluruh Indonesia saat ini yang pertumbuhan trader sahamnya begitu masif, eh, masih mempunyai pikiran untuk mencari profit dalam jangka pendek. Ada sisi tradingnya, ada sisi menjadi seorang tradernya. Wajar kan kita pengen profit cepat gitu. Kalau lo beli hari ini, besok sudah profit belum? 2 hari udah profit belum? Padahal ngomongnya saya pengen jadi investor, tapi kalau 3 hari profit dapat 50%, wow banget, itu gue mau gitu ya. Nah, nggak bisa begitu. Kalau yang kita harus tahu positioning kita juga nih di mana. Nggak mungkin untuk seorang moderat dan konservatif, bukannya nggak mungkin, tapi begini, kalau dalam 3 hari bisa dapat 50-75%, kita tinggal lihat dong alokasi duitnya berapa persen di situ. Kalau cuma hanya 10% dari total portofolio kita, contoh gini, portofolio kita nilainya ada 100 juta umpamanya. 10 juta di high risk yang tadi, di saham yang naiknya volatile dan dapat 50%. Nah, cuma dapat 5 juta. Uangnya kan cuma 10 juta. 90 jutanya di mana? 90 jutanya ada di saham-saham yang mungkin nggak 90 juta lah ya.
Mungkin 70 juta ada di saham yang kelas seperti investasi seperti BRI, BCA, Indofood, ICBP, dan lain-lain. Sisanya 30 juta ada di lapis kedua, lapis ketiga, dan salah satunya 50% tadi. Nah, contoh seperti, contoh apa sih? Kita ngomongin paling dekat yang kekinian deh. Saham Arto, contoh. Saya rekomendasi tanggal 26 Januari. 29 Januari Arto, saya rekomendasi di video ini, silakan Bapak Ibu lihat. Dan per hari ini, profit 50-an%. So, ada nggak yang berpikir, waduh, coba saya di Arto masuk 100 juta. Wih, dapat 50 juta. Dari tanggal berapa? 29 Januari. Sampai hari ini. 1 bulan. Nggak ada 1 bulan. Cari duit di mana? Seperti itu. Wah. Kelihatannya, ya kalau posisi sudah profit, kita akan berpikir, kurang, selalu kurang. Waduh, coba segini, coba segitu. Nah, tapi balik lagi. Kalau tipikalnya bukan seorang risk taker, nggak mungkin. Dan saya tidak sarankan, bukan nggak mungkin lagi, saya tidak sarankan, jangan coba-coba, jangan coba-coba. Ya, sebaiknya alokasikan 70% untuk investasi dulu. Ingat, 70% untuk investasi dulu, ya. Dan ini kita bisa moderat ya. Moderat itu saya anggap antara 50% sampai 70% untuk investasi, 50% untuk trading. Nah, 50% yang untuk trading ini silakan mau masuk agro, Arto, bank, BANK. Ayo, siapa yang masih hold BANK? Bank Net Syariah, Indonesia Syariah ya. Itu baru IPO dan wow banget, naik terus ya kan. Pengennya begitu, pengennya begitu. Tapi kalau yang risk taker juga sama sebenarnya. Kalau high risk yang agresif ya, kalau yang agresif belum tentu dia all in di situ semua. Pasti dipecah-pecah juga. Dan pada dasarnya memang yang aman itu seperti itu. Dan kita mengajarkan Bapak Ibu untuk ya harusnya begitu ya. Jangan kayak kemarin ketika isu vaksin keluar, orang sampai beli Inaf, KF, dan IRA sampai all in, bahkan berani berhutang, ya kan? Uang arisan, uang jaminkan sertifikat tanah, wow. Don't do that, man. Jangan, please, jangan lakukan itu, ya. Itu bukan agresif, bukan risk taker. Kalau menurut saya, orang itu adalah, apa ya, saya nggak bisa ngomong deh, nggak ada masuk kategori itu, gitu loh. Itu udah ngawur banget, itu gambler kalau saya bilang, yaitu seorang gambler. Kita di sini berinvestasi, makanya saya bilang, kita kenali dulu profil risiko. Dan profil risiko tidak jauh-jauh dari urusan dana kelolaan. Ya, semakin besar dana kelolaan Bapak Ibu, please, jangan jadi agresif, kita harus berubah. Jadi sebenarnya jadi profil risiko itu sebenarnya bukan cuma sekedar kayak karakter, bukan, tapi lebih ke pilihan. Kita harus jadi seperti itu. Dan saya sarankan Bapak Ibu untuk menjadi seorang yang moderate dan konservatif, especially di hari-hari seperti ini. Ya, ketika market penuh volatile ya. Dan nanti pemilihan sahamnya juga harus berlandaskan fundamental perusahaan yang baik ya. Mungkin kita bisa mengerucutkan ke pemilihan saham sekarang. Pemilihan sahamnya yang seperti apa sih Pak? Yang cocok untuk tipikal moderat dan konservatif. Oh, saya mau menjadi seorang yang moderat, seperti yang Pak Erwin bilang. Menjadi seorang yang konservatif, seperti yang Pak Erwin bilang. Nah, saran saya, start trading mulai dari, kalau yang konservatif, IDX 30. Atau mungkin IDX High Div, Dividend. Ya. Atau kemudian LQ45. Nah, sisanya ketika 50 sampai 70% masuk ke emiten-emiten itu untuk semi invest istilahnya. 50% sisanya Bapak Ibu boleh untuk trading. Nah, kalau untuk trading saran saya kerucutkan di Kompas 100. Di luar Kompas 100
maksimum alokasi dana 10% dari total dana Bapak Ibu. Semua emiten yang di luar dari Kompas 100 maksimum 10%. Contoh Arto. Arto udah masuk 100 Kompas 100 belum? Coba cek di Google, silakan cek. Kalau belum masuk, artinya Bapak Ibu kalau punya uang 100 juta, maksimum boleh masuk di Arto 10 juta. 10% dari total dana. Ya, ini cara kita mengelola resiko. Paham Bapak Ibu? Yes, itu insight kita hari ini. Kita akan lanjutkan untuk market review. Dan sebelum saya melakukan market review untuk perdagangan hari ini, ya, saya ajak Bapak Ibu sekali lagi untuk subscribe channel YouTube ini, ya. Jangan lupa, saya nggak bosan-bosan untuk mengajak Bapak Ibu subscribe channel YouTube ini. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video saya, juga jangan pelit-pelit untuk memberikan jempol, oke? Ya, oh ya, sebelum itu juga jangan lupa ya, nyalakan loncengnya. Jadi ketika kita upload video baru, Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya. Dan video-video kami layak untuk ditonton berulang-ulang karena memuat banyak pelajaran-pelajaran, baik trading, investasi, dan sebagainya. Ya, satu lagi kita mau mengumumkan bahwa Winner Stocks membuka pendaftaran dengan harga yang sangat-sangat affordable, ya. Tidak lebih mahal dari handphone Xiaomi. Dan mumpung di bulan Februari ini sampai akhir bulan kita akan adakan cashback angpau senilai 500.000, ya. Keren kan? Ayo join. Ingat, ini bulan Februari loh. Saya tadi udah cerita di bulan Maret kita akan dapat laporan keuangan, ada dapat dividen, bla 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 bla. Artinya apa? Artinya Indonesia berpotensi untuk great again. Indonesia great again. Emang cuma Trump doang yang bisa bilang Amerika great again? Kita juga harus bisa bilang Indonesia 2021 great again. Wey, bullish, year of bullish, ya. Ya, tahun kerbau, year of bullish. Ya, oke. Bagaimana dengan market review hari ini? Kita coba lihat ya, kita coba lihat. Oh ya, saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton video YouTube ini, ya. Luar biasa sekali, terima kasih atas atensinya semua, yang like juga luar biasa. Jujur, mungkin bagi sebagian besar orang melihat, wah, cuma segitu. Ya, memang kita baru bahkan bulan Agustus, saya baru mulai bulan Agustus intens bikin video YouTube, channel YouTube. Dan kemarin di akhir pekan video ini hit 4.000. Terima kasih sekali ya kepada Bapak Ibu yang sudah nonton dan sudah membagi-bagikan share link video YouTube saya ini. Lumayan luar biasa. Dan berkat itu, saham yang saya rekomendasikan kemarin hari ini terbang. Rata-rata terbang ya, rata-rata terbang. Ada INKP, ada apa lagi? Antam, Agro ya. Wow, thank you, thank you. Thank you semua atas dukungannya, atas supportnya. Dan yang like juga terima kasih. Dan bagi yang dislike, nggak apa-apa. Saya membuka pintu selebar-lebarnya untuk komen dan masukan untuk supaya channel YouTube ini bisa semakin berkembang lagi. Ya, oke, kita sekarang masuk ke market review. Yes, ini dia. Masih di dalam range ya, di dalam range dan rupanya dia belum mampu. Saya naikkan garis ini ya. Tadi teman saya di grup udah bilang, "Pak, hapus garisnya," gitu. Beneran dia nggak naik lagi. Maaf, saya lupa hapus. Oh, saya udah akhirnya koreksi ya. Wah, beneran nih Pak, di demo saya lama-lama. Ya, ini dia. Ini saya naikin deh, raise the bar, naikin palang pintunya 6.300 ya. Nah, kalau saya lihat dia kayaknya masih bergerak sideways di areal ini ya. Mungkin besok bisa nutup gap dulu, habis itu dia naik lagi. Ya, pokoknya sebelum dia naik, dia harus biasanya sideways dulu. Dan sudah saya bilang kan, bulan Februari adalah bulan sideways. Dan ya,
as predicted dan sesuai analisa kita. Nggak percaya silakan Bapak Ibu nonton lagi video YouTube kita yang kemarin ya. Saya video YouTube nggak ada yang dihapus dan terbuka. Jadi Bapak Ibu bisa nonton ulang-ulang dan tentu saja bisa benchmark rekomendasi kita ya. Tidak banyak yang melakukan market review setiap hari dan saya mencoba untuk memberikan itu. Oke, ya. Hari ini IHSG walaupun modelnya candle seperti itu ya bikin galau, tapi jangan salah, hari ini net buy loh. Asing membukukan net buy plus 516,5 miliar. Keren banget ya. Dan ini menarik sekali. Karena apa? Kalau candlenya seperti ini dan asing membukukan net buy, berarti potensial untuk comeback rebound ya. Tapi sebelumnya nutup gap dulu lah. Saya berharap dia bisa nutup gap dulu supaya nanti bisa lanjut lagi. Intinya sih gini, di luar garis saya yang saya gambar ini, intinya selama IHSG candlestick-nya ada di atas areal support dinamis saya yang selendang ini, so far berarti masih aman. Dan kenapa saya pakai IHSG sebagai patokan? Karena ini sebagai landasan dari semua pergerakan saham di Indonesia. Jadi tetap composite IHSG ini tetap kita harus jadikan patokan. Setidaknya bagi Bapak Ibu yang bermain di atau yang trading di emiten-emiten seperti market cap gede, ya melihat ini kalau dia IHSG merah pasti portonya juga ikut merah. Bukan portonya, tapi pergerakan performance candlestick-nya hariannya. Bisa aja portonya tetap hijau karena hold-nya udah lama ya. Oke, ini composite. Terus cara sektoralnya bagaimana? Oh ya, sekali lagi besok ya, mungkin saya lihat berharap dia besok nutup gap dulu ya. Ini. Jadi kalau dia nutup gap, rebound lagi, oke banget. Terus coba kita cek sektoralnya bagaimana. Sektor agriculture. Kita mulai dari abjad A. Bukan selalu berarti yang saya sebut pertama itu prioritas ya, bukan ya. Ini kita sebut pertama karena besok abjad aja. Agriculture, ya setidaknya walaupun dia masih di bawah skyline, masih di bawah selendang, tapi dia tidak bikin lower low. Dia tidak bikin candle merah tua, ya, malah hijau. Kita berharap besok dia bisa comeback, naik ke atas skyline dan naik lagi ke atas selendang dan comeback ya bisa terbang lagi. Itu agriculture. Kemudian basic. Wow, basic tadi sempat lumayan ya, sempat rebound tapi menjelang penutupan dia koreksi, tapi tertahan masih di bawah areal selendang. Berarti secara jangka pendek, basic industry ini masih tertekan, ya, masih tertekan. Jadi itu sebabnya trading itu mudah kalau Bapak Ibu punya trading system dan punya patokan-patokan. Dan kenapa saya bikin algoritma kuantitatif ini, karena supaya saya bisa mengajarkan Bapak Ibu yang baru pertama kali, yang sama sekali belum pernah trading, bisa tahu maksud, bisa paham kondisi, medan, dan bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ya, itu penting gitu loh. Urusan kan kita di sini adalah yang penting adalah melihat tren dulu kan, melihat tren dulu. Jadi untuk pemula cara bacanya ya lihat tren dulu. Kita nggak usah. Kalau pertama kali saya ngajarin pemula untuk kenalin candlestick, hafal Marubosula, Dragonfly, Hanging Man, Inverted Hammer, atau kalau nggak mungkin yang kombinasi pasangan seperti Engulfing, atau apa lagi tuh, dan lain-lain lah, saya sendiri nggak hafal. Sudah nggak hafal, dulu saya hafal. Tapi sekarang saya lupakan, karena fokus pikiran saya untuk hal-hal yang lain. Dan akan susah sekali untuk trader pemula untuk trading gitu loh ya. Nanti ketika mau melangkah dia mikir bentar, ini apa nih? Ini candlenya apa nih? Ini Marubozu apa Mario Osawa? Ya jadi malah nggak trading gitu ya, sibuk analisa jadi nggak trading.
Analisa itu sebenarnya hanya memakan porsi terkecil aja dari satu proses kita. Paling penting adalah money management-nya, trading plan, dan lain-lain. Nanti kapan-kapan saya sharing juga deh mengenai hal ini ya. Soalnya penting sekali. Jadi kalau menurut saya first impression itu segala-galanya. Cinta pada pandangan pertama itu penting. Jadi ketika saya lihat satu saham dan lihat, oh ini jelek di bawah selendang, skip. Nah, saya punya waktu yang lain untuk cari saham yang lain dan bisa menggunakan waktu saya untuk hal-hal lain lebih bagus dan setidaknya saya juga tidak jadi orang yang impulsif atau saya juga tidak jadi orang yang nanti galau dan sebagainya. Jadi saya lihat ini nggak cocok, skip aja, cari yang lain aja, gampang. Seperti ini, finance. Wah, kalau kondisi kayak gini gimana? Tunggu koreksi dulu aja, nggak usah masuk dulu. Gampang kan? Kok gitu Pak? Iya, candlenya kayak gitu, dia ada gap di atas selendang, tunggu koreksi dulu, beli di areal selendang, pas di areal support. See, seberapa cepat saya ambil keputusan. Dan seberapa cepat saya bisa mengulas, bisa memberikan Bapak Ibu suatu opsi. Kemudian, consumer. Nah, candle ini consumer polanya tidak pernah bisa naik di atas selendang. Artinya apa? Artinya lagi dalam keadaan downtrend. Jadi apa? Skip aja. Nggak usah masuk dulu di emiten consumer ini. Ya, sekali lagi, seberapa cepat saya mengambil keputusan atau memberikan saran, memberikan uh, opini gitu kan, nggak pakai lama gitu. Kemudian finance sudah, infrastructure masih sideways, dia ada dihimpit di antara dan bergeraknya flat, bergerak datar ya, selendangnya menyempit dan bergerak datar, masih sideways. Jadi daripada uang kita mandek di sini kelamaan, galau, mending cari yang emiten yang lagi trending. Seperti apa emiten yang lagi trending ya? Kita lagi cari sektor apa? Oh, miscellaneous industry. Sama kayak consumer ya, tidak bisa naik lagi ke atas. Ya koreksi lagi. Ke atas trend maksud saya. Mining. Wow. Mining, oke. Tapi ada gap, hati-hati. Dan mining itu berkorelasi erat dengan harga komoditinya. Dan kalau naik tinggi, biasanya koreksi. Jadi hati-hati. Kayak gini bisa dibayang-bayangi koreksi. Jadi ketika Bapak Ibu mau masuk, pastikan masuknya bertahap dan punya peluru untuk averaging, melakukan averaging. Kemudian trade. Wow, ini keren banget. Nah, yang kayak gini trending kan. Incer yang gini aja, yang lagi downtrend skip, incer yang saham-saham lagi trending. Sesimpel itu sebenarnya trading itu. Ya, cari barang yang lagi kekinian, lagi populer, kejar aja di situ terus. Properti masih bergerak sideways. Good news-nya adalah dia ada di support ya. Jadi kalau Bapak Ibu cukup sabar dan berminat untuk wah saya kayaknya mau nih spekulasi di sini. Ya silakan saja. Dia lagi di support juga dan kalau dia jebol ke bawah siap cut loss gitu aja. Ya. Oke. Ini secara sektoral dan selanjutnya saya akan seperti biasa akan bagikan 5 emiten rekomendasi. Tapi sebelum mulai, nah saya mau mulai membiasakan. Saya buka kan biasa di komen ada yang suka nanya sama saya, Pak, tolong bahas ini dong, tolong bahas itu. Oke, saya di market review saya akan beri 5. Saya akan pilih ya moderasi. Bisa aja setelah saya buka sesi seperti ini, nanti tiba-tiba di komen saya akan banyak sekali yang minta dibahas. Tapi nggak apa-apa, saya akan pilih 5. Dan tentu saja sesuai pilihan kita ya, mana yang layak untuk saya bahas. Bukan yang model yang gorengan kelas berat, yang dipom-pom lah, saya nggak mau. Yang kita bahas adalah yang saya lihat. Dan kebetulan
Hari ini ada 2 emiten yang mau saya bahas, yang teman kita minta di grup, yaitu pertama adalah KPIG dan kedua adalah AISA. Itu saya akan ulas ya. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu kalau mau kita bahas emitennya, tulis di komen. Nanti kita akan ulas ya. KPIG. Nah, KPIG ini kayak gini, gimana dong? Kayak gini gimana? Ini yang saya bilang ya. Kalau yang kayak begini, jangan coba-coba all in. Ini high risk, high return. Kenapa saya bisa bilang begitu? Oh ya jelas, lihat aja polanya. Dari dulu, nih, sepanjang tahun 2020, saya scroll, no, dia ngapain dia? Bergerak flat, datar di level 100, nggak lebih, nggak kurang. Ya lebih dikit, habis itu turun lagi, terus tiba-tiba naik, peng, 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 peng. Nah, kalau yang kayak gini, udahlah. Ya, itu artinya sedang ada sesuatu. Jadi, kalau buy momentum kita bisa ikut maksimum alokasinya 10% dari dana kita. Maksimum itu. Buat happy-happy aja, buat kekinian. Umpamanya ada tanya, udah cuan dari KPG belum? Oh sudah. Cuan berapa persen? Ah, saya cuan 35%. Ya kan cuannya doang 30%, dia nggak tanya nominalnya kan, kamu cuan berapa? Ya kan? Jadi, yang kayak begini mah buat have fun aja ya, buat hubungan sesaat katanya orang bilang. Ya jangan ini hindari. Nah, jadi ketika kayak gini kalau ambiar gini ya sudah mau ngomong apa. Tiap hari ARB nih udah gimana ya sudah nyangkut ya. Toh trading juga umpamanya punya dana juga nggak banyak, cuma 10% dari alokasi dana. Anytime mau cut loss juga bisa ya. Jadi penting sekali untuk itu. Kita kenali ya pola dan sahamnya. Terus kemudian kedua adalah AISA. Oke, AISA gimana kalau AISA? AISA fine-fine saja selama dia ada di atas lendang ya, ada di atas skyline. Berarti pada dasarnya dia masih di dalam tren yang baik dan berpotensi untuk rebound ya. Silakan hold aja kalau Bapak masih pegang di AISA. Oke, sekarang saya akan bahas rekomendasi 5 emiten yang akan saya bahas untuk perdagangan esok hari. Dan tentu saja ini adalah disclaimer ya, kita harus terlalu ngomong, ini untuk keperluan untuk studi, untuk belajar aja ya, dan besok pun kita harus lihat untuk lihat confirmnya lagi apakah lanjut atau tidak ya. Emiten pertama adalah Tower ya, Sarana Menara. Pak, ini udah tinggi banget Pak, di atasnya tendang. Ya, justru itu, saya justru ketika dia lagi tinggi, saya tunggu dia koreksi. Jadi, pada dasarnya dia kan uptrend. Ya, uptrend. Dan kalau dia besok ada koreksi, kita silakan buy on weakness ya. Buy on weakness. Lebih bagus kalau dekat-dekat area selendang. Ini masuk pantauan ya. Silakan. Lebih bagus lagi kalau besok dia lanjut lagi. Kalau dia lanjut lagi berarti dia strong uptrend ya. Dia ini punya tipikal kalau lagi uptrend dia bisa beberapa hari ya. Jadi kita coba cek untuk perdagangan esok hari. Kemudian selain tower ada Elsa. Wow, ini yang lagi disupport dan lagi sideways. Jadi besok Bapak Ibu kalau candle biru tercipta lagi, silakan Bapak Ibu trading. Pak, masalahnya kita belum tergabung dalam Winner Stock gimana? Ya, makanya bergabunglah dengan kami, Winner Stock Indonesia. Mumpung harga lagi promo ya. Kemudian ada Indi. Wow, Indi sebenarnya simple. Indi ini dia kan beberapa kali naik ke atas skyline nggak bisa. Nah, jadi kalau saya goal saya simple. Kalau dia bisa naik dari skyline, silakan entry. Dan artinya dia udah keluar dari zona sideways-nya dia ini, range sideways gini nih. Ini dia lagi range on the range sideways. Bergerak di sini nih, teng 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 gitu ya. Dia lagi sideways. Jadi kalau dia bisa keluar dari areal ini, wow. Bagus, menarik untuk dicermati. Selain Indi, tentu saja Bapak Ibu bisa cermatin emiten-emiten call. Tapi menurut saya dia sudah naik, hari ini naik cukup banyak. Jadi besok mesti bisa koreksi dulu. Nah,
Makanya saya cari emiten call yang posisinya masih tertahan resisten, jadi kalau breakout berarti dia confirm, masih lanjut. Ya, makanya saya pilihnya Indi. Ada beberapa emiten call lainnya yang posisinya lebih bagus sih, tapi besok begitu dia ngegas, kan bisa aja bikin jebakan Batman, langsung dia koreksi lagi. Jadi saya lebih suka yang ada resistennya, jadi punya patokan. Kalau breakout resisten baru confirm. Kalau dia nggak bisa breakout, berarti ya udah skip, ganti yang lain. Kemudian ada Tekim. Wah, Tekim ini tadi saya masuk rekomendasi saya tadi ya. Ini masuk rekomendasi saya dan profit ya. Tadi pagi ketika teman-teman banyak yang wah nyesel, ketinggalan Antam, ketinggalan Inco. Saya bilang udah. Yang sudah terbang nggak usah dikejar. Silakan Bapak Ibu atur strategi untuk masuk di emiten ini dan lumayan kita bisa profit di Tekim dan INKP tadi. Ya, oke. Ini market review saya sampai sini dulu, teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya atas dukungannya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Winner Stocks Indonesia, dan nyalakan tombol loncengnya. Jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kami, silakan bagikan link channel YouTube kami sehingga semakin banyak orang yang bisa belajar dari sini dan channel YouTube ini akan semakin bisa berkembang. Oke, sampai di sini dulu. Selamat beristirahat dan God bless.